Selamat datang kembali di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Legenda Pulau Senua yang ditulis oleh Dian Kay dan diilustrasikan oleh Inner Child Studio. Baitusen dan Mailamah adalah sepasang suami istri yang amat miskin. Karena bosan hidup miskin, mereka memutuskan untuk merantau. Sebaiknya kita ke Pulau Bunguran, kata Baitusen. Ya, kudengar di sana hasil lautnya banyak. Kita bisa menjualnya, sahut Mailamah sang istri. Mereka berdua memulai hidup baru di Pulau Bunguran. Baitusen bekerja sebagai nelayan. Mailamah pun tak mau berpangku tangan. Dia mencari kulit kerang di pantai dan membuat kalung dan gelang dari kulit kerang itu. Berkat kerja keras mereka, kehidupan Baitusen dan Mailamah mulai membaik. Mereka juga hidup rukun dengan penduduk asli Pulau Bunguran. Mailamah mengajari para wanita untuk membuat kalung dan gelang. Dia tak pelit berbagi ilmu. Namun, suatu hari ada kejadian yang membuat semuanya berubah. Awalnya, Baitusen menemukan lubuk dengan ribuan teripang di dalamnya. Dengar istriku, teripang ini bakal laris dibeli oleh saudagar dari Singapura dan Tiongkok. Seru Baitusen senang. Mailamah tak kalah senang. Dia membantu suaminya mengeringkan teripang-teripang itu. Dan benar, para saudagar dari Singapura dan Tiongkok memang senang membeli teripang kering. Mereka tak segan membayar mahal. Tak heran, dalam sekejap Baitusen dan Mailamah jadi orang kaya. Sejak jadi orang kaya, penampilan Mailamah berubah. Apalagi para saudagar itu memanggilnya dengan sebutan Nyonya Mailam. Mailamah sekarang rajin berdandan. Bajunya bagus-bagus. Dia juga mengenakan riasan wajah. Selain itu, Mailamah juga jadi sombong. Dia tak mau lagi berkumpul bersama tetangganya. Menurutnya, kini mereka berbeda. Mereka orang miskin, sedangkan kita orang kaya, sahutnya ketika Baitusen menegurnya. Baitusen amat tidak setuju dengan perubahan sikap Mailamah. Baginya, tetangga adalah orang yang patut dihormati. Tetangga adalah keluarga terdekat. Jika ada apa-apa dengan kita, bukankah tetangga yang akan membantu kita? Tanya Baitusen. Namun, Mailamah tak peduli. Dia tetap saja sombong. Bahkan saat ada tetangga yang memberi hantaran nasi syukuran, Mailamah mencibirnya. Masa syukuran hanya dengan lauk ikan asin? Baunya saja aku tak tahan. Tetangga itu pulang dengan sedih. Dia ingat benar, dulu Mailamah paling suka ikan asin. Mengapa sekarang Mailamah berubah? Sejak saat itu, para tetangga pun malas bergaul dengan Mailamah. Beberapa bulan kemudian, Mailamah hamil. Betapa girang hati Baitusen. Dia lalu mengajak Mailamah memeriksakan kehamilannya pada Mak Semah. Mak Semah adalah bidan di desa itu. Dia sudah membantu kelahiran ratusan bayi sejak dulu. Apa? Bidan kampung? Aku tidak mau, sahut Mailamah. Mailamah bilang dia hanya mau periksa ke tabib dari Tiongkok yang ada di kapal para saudagar teripang. Tabib itu hebat. Dia punya banyak ramuan alami. Tak seperti Mak Semah, bisanya hanya pegang-pegang perut. Mailamah makin pongah.
Saat memeriksakan kehamilannya, dia lewat di depan rumah Mak Semah. "Lihat perutku, semakin besar dan sehat kan? Ini berkat tabib Tiongkok itu. Untung aku tak berobat padamu. Kamu kan hanya bidan kampung," cemoohnya. Tentu saja Mak Semah tersinggung. Para tetangga yang mendengar ucapan itu juga tersinggung. Tapi mereka tak bisa apa-apa. "Sudahlah, dia memang sudah berbeda dengan kita," kata Mak Semah. Perut Mailamah semakin besar, dan kini tiba saatnya dia melahirkan. "Aduh, perutku mulas. Cepat bawa aku ke tabib dari Tiongkok itu," pintanya pada Baitusen. "Tapi kapal mereka kemarin sudah pergi. Tabib itu sudah pulang ke negerinya," sahut Baitusen. "Bagaimana kalau kita ke tempat Mak Semah saja? Dia pasti bisa membantumu," usul Baitusen. Tak disangka, Mailamah malah murka. "Melahirkan di bidan kampung? Aku Nyonya Mailam, istri saudagar teripang kaya raya. Malu, malu, malu," teriaknya. Mailamah lalu memaksa Baitusen untuk mencari informasi kemana kapal saudagar Tiongkok bersandar. "Mereka kan baru pergi kemarin, pasti belum jauh," kata Mailamah. Baitusen pun menurut. Dia bertanya pada orang-orang. Ternyata kapal saudagar Tiongkok itu bersandar di pulau seberang. Letaknya tak jauh dari Pulau Bunguran. "Tapi cuaca akhir-akhir ini buruk. Lebih baik kita ke Mak Semah saja," Baitusen cemas. "Tidak, ayo siapkan perahumu dan antar aku ke pulau seberang," Mailamah bersikukuh. Akhirnya, Baitusen membopong istrinya menuju perahu. Mereka harus segera pergi ke pulau seberang. Baitusen mendayung perahunya kuat-kuat. Dari kejauhan, dia bisa melihat kapal saudagar Tiongkok itu. "Bertahanlah istriku, sebentar lagi kita sampai ke sana." Di luar dugaan, Mailamah malah minta pulang. Tahan dulu. Aku baru ingat, kita belum membawa peti emas kita." "Peti emas? Untuk apa?" Baitusen heran. "Kamu mau meninggalkan peti emas di rumah? Kalau dicuri orang, bagaimana?" Baitusen menolak pulang. Baginya, keselamatan Mailamah dan bayinya lebih penting. Namun Mailamah mendesak, "Aku masih kuat kok, ayo kita pulang dulu. Peti itu berisi seluruh emas kekayaan kita. Kalau ada yang mencuri, kita bisa miskin lagi." Akhirnya Baitusen mengalah. Dia memutar arah perahunya. Sampai di rumah, Baitusen buru-buru mengangkat peti emas itu. "Aduh, berat sekali. Kita tinggal saja ya, kan rumahnya kita kunci." "Tidak, masukkan dalam perahu," pinta Mailamah. Kini perahu mereka amat berat. Baitusen kewalahan mendayung perahunya. Apalagi gelombang laut mulai tinggi. Perahu mulai oleng dan terombang-ambing. "Awas, peti emasnya jangan sampai jatuh," Mailamah masih saja memerintah. Malang tak dapat ditolak. Angin dan ombak yang kencang membuat perahu oleng. Akibatnya, peti emas tercebur ke laut. Untung saja, Baitusen dan Mailamah masih bisa berpegangan perahu. Sayang, Mailamah tak ikhlas melihat peti emasnya tercebur. Dia meminta Baitusen untuk menyelam dan mengangkat peti itu. Tentu saja Baitusen menolak.
Apalagi saat itu hujan mulai turun dan petir menyambar-nyambar. "Kita harus secepatnya sampai ke pulau itu, Mailama," kata Baitusen. Namun, Mailama tak mendengarkan kata suaminya. "Kalau kamu tak mau mengambil peti itu, biar aku yang mengambilnya." Mailama pun terjun dan menyelam ke laut. Hati Baitusen jadi kacau, apalagi Mailama tak kunjung muncul. "Aku akan menyusulnya," tekad Baitusen. Namun, sebelum Baitusen ikut terjun, Mailama muncul ke permukaan air. Betapa girangnya Baitusen melihat istrinya kembali. "Tapi, mengapa tubuhmu hitam seperti batu?" tanya Baitusen. Mailama tak menjawab. Dan pelan-pelan, seluruh tubuhnya berubah jadi batu. Batu itu mengapung di tengah lautan. Keanehan lain pun terjadi. Batu itu melebar jadi 2 bagian. Bentuknya seperti ibu dan anak. Baitusen pun menangis pilu. Istri dan anaknya kini jadi batu. Semuanya akibat keserakahan istrinya. Kini, batu berbadan 2 itu dianggap sebagai asal mula terbentuknya Pulau Senua. Selesai sudah legenda Pulau Senua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nantikan cerita lainnya di setiap hari Senin dan Rabu di Sarang Baca Buku. Terima kasih.